Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih sehat ya anak-anakku semua, masih semangat belajar. Ketemu lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran BPI, Bina Pribadi Islami, atau yang dulu kita kenal dengan mentoring. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita baca doa belajar dulu. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar apa ya? Check it out. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sirah salah satu khulafaur rasyidin. Ada yang tahu khulafaur rasyidin yang pertama siapa? Sepeninggal Nabi Muhammad? Abu Bakar As-Siddiq. Yuk kita simak ceritanya. Abdullah bin Abu Quhafah, beliau ini lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq ya anak-anak. Lahir pada tahun 572 Masehi dan meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Nah, beliau ini adalah salah satu pemeluk Islam di awal-awal begitu ya anak-anak. Salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad meninggal. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini menikah dengan putri Abu Bakar yang bernama Aisyah. Nah, As-Siddiq ini merupakan gelar atau julukan yang Nabi Muhammad itu berikan kepada Abu Bakar karena beliau itu selalu membenarkan apa perkataan Nabi dan tindakan Nabi begitu anak-anak. Nah, Abu Bakar ini dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaannya sangat singkat, dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak jauh berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukan sebagai panglima. Jadi Khalid bin Walid ini merupakan panglima perang yang diangkat oleh Nabi Muhammad. Nah, sepeninggal Nabi Muhammad itu, Abu Bakar juga tetap mempertahankan posisi Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Nah, kehidupan awal Abu Bakar nih. Abu Bakar lahir di kota Mekah tadi ya, tahun 573 Masehi dari keluarga yang kaya raya Bani Taim. Ayah Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafah dan ibunya bernama Salma binti Sakhor. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing. Dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar yang artinya bapaknya unta. Seperti anak-anak lain dari keluarga pedagang Mekah yang kaya, Abu Bakar adalah orang yang terpelajar, maksudnya bisa menulis dan bisa membaca, dan dia menyukai puisi. Kadang Abu Bakar menghadiri pameran tahunan di UKAS dan ikut partisipasi dalam simposium puitis. Ia memiliki ingatan yang bagus dan pemahaman yang baik mengenai silsilah atau asal-usul suku-suku Arab, sejarah dan juga politik mereka. Jadi Abu Bakar ini memang cerdas ya anak-anak. Sebuah cerita ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawanya ke Ka'bah dan meminta Abu Bakar berdoa kepada berhala. Pada saat itu dia belum masuk Islam ya karena masih kecil. Setelah itu ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lainnya, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala-berhala tersebut. Dulu itu Ka'bah isinya berhala anak-anak. Jadi jangan kaget ya kalau di sini Guru menceritakan di Ka'bah kok ada berhala, Bu. Iya, zaman dulu. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian. Berikanlah pakaian kepadaku."
Berhala tersebut tetap acuh tak acuh menanggapi permintaan Abu Bakar. Jadi dimin aja. Ya iyalah, berhala kan patung ya. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala yang lainnya, pindah ke berhala yang lainnya. Dia juga tadi minta baju, sekarang minta makanan yang lezat karena dia sangat lapar. Tapi berhala itu masih tetap diam gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, melihat permintaannya tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar habis, lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala tersebut, "Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengarahkannya kepadamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Abu Bakar lalu melemparkan batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Kemudian singkat cerita, Abu Bakar sudah masuk Islam, begitu ya anak-anak, sudah dewasa, dan sampailah pada dakwah terang-terangan Rasulullah yang berakibat pada penyiksaan oleh kaum kafir Quraisy. Sebagaimana yang dialami oleh para pemeluk Islam pada masa awal, ia juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang mayoritasnya masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun penyiksaan terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Misalnya Bilal bin Robah, itu kan dia budak muslim ya, jadi dia sangat disiksa begitu anak-anak. Sementara para pemeluk Islam yang non budak biasanya masih dilindungi oleh keluarganya. Para budak disiksa di sekehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membalinya dari tuannya, kemudian dimerdekakan. Salah satu contohnya tadi Bilal bin Robah ya. Kemudian pada saat peristiwa hijrah, saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan, begitu kan, karena Abu Bakar itu adalah ayah mertuanya Nabi Muhammad. Kemudian selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikan Rasulullah. Banyak yang menganggap ini adalah indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisi Nabi. Bahkan setelah Nabi wafat, Abu Bakar dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi ini. Kemudian segera setelah kematian Nabi, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Sakifah Bani Sa'idah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Segera setelah suksesi Abu Bakar menjadi khalifah pada saat itu, beberapa masalah muncul mengancam persatuan dan stabilitas komunitas dan negara Islam saat itu. Beberapa suku Arab yang berasal dari daerah Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yaitu menyembah berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad, dan dengan kematian Nabi komitmennya tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habi al-Hanafi yang lebih kita kenal dengan nama Musailamah al-Kadzab atau Musailamah si pendusta ya, yang semester lalu kita pelajari perang Yamamah, di mana Musailamah ini mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid, sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Wahsy. Masih ingat Wahsy itu siapa? Seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun ya. Hindun di sini sudah masuk Islam anak-anak. Kemudian Wahsy Wahsy bertaubat dan memeluk agama Islam serta mengakui kesalahannya atas pembunuhan paman Hamzah di perang Uhud begitu. Jadi banyak yang para sahabat Nabi yang dulunya itu menyembah berhala, masih kafir, kemudian seperjalanan waktu dia memeluk Islam ya anak-anak atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, setelah menstabilkan keadaan internal dan secara penuh menguasai Jazirah Arab, Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sassanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke daerah Suriah juga meraih sukses. Jadi di masa Abu Bakar ini memang Islam itu semakin mengekspansi ke negara-negara tetangga, bahkan sampai ke benua Eropa. Di sini juga Abu Bakar berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit melawan Musailamah Al-Kadzab dalam perang Riddah atau kita juga kenal dengan perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Oleh sebuah tim yang diketuai oleh salah seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit, dikumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Zaman dulu belum ada pensil dan kertas ya anak-anak. Kemudian setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka lembaran-lembaran tulisan Al-Quran ini disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang kita kenal saat ini. Masya Allah ya. Coba dulu Abu Bakar nggak ngumpulin ya, kita gimana bisa belajar Al-Quran ya anak-anak ya. Nah kemudian saat sudah, tadi di awal guru menjelaskan bahwasanya Abu Bakar ini memerintah atau menjadi khalifah itu dalam waktu yang singkat ya. Dan beliau itu memang meninggal pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Hijriah di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Jadi beliau itu menjadi khalifah cuma sekitar 2 tahunan ya. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya yang bernama Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Itu hal-hal yang dilakukan oleh Abu Bakar selaku khalifah sepeninggal Rasulullah ya anak-anak ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajarannya ya. Ketemu lagi dengan Bu Guru on my next video pekan depan insyaallah. Pekan depan kuis dulu ya anak-anak. Ada yang nungguin kapannya kita masak-masak lagi? Ditunggu aja ya, insyaallah sebentar lagi. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.